Hai minasan, konnichiwa, selamat datang di Jepang dalam Cangkir, podcast yang membahas budaya Jepang, budaya minum teh Jepang dalam perspektif spiritual dan estetis. Budaya minum teh Jepang ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu hingga sekarang loh minasan. Dalam budaya upacara minum teh Jepang ini tidak hanya menggambarkan bagaimana membuat teh, tetapi juga menemukan ketenangan batin. Untuk itu, yuk mari kita bahas bagaimana sih keistimewaan dan keajaiban dalam secangkir teh Jepang. Untuk itu minasang tetap bersama saya, Desi, dan teman saya, Julia. Dan jangan lupa subscribe, like, and then comment di channel ini ya. Baik minasang, hari ini kita akan masuk ke dunia teh Jepang. Bukan sekedar minuman, tapi seni, ritual, dan bentuk meditasi yang mendalam. Mari kita pahami lebih dalam mengapa teh memiliki tempat istimewa di dalam budaya Jepang. Pertama-tama minasang, yuk kita dalami perjalanan sejarah minum teh di Jepang. Minum teh di Jepang berawal dari abad ke-9, di mana seorang pendeta Buddha yang bernama Esai datang membawa teh dari Tiongkok ke Jepang. Awalnya, teh itu digunakan sebagai minuman meditasi di kalangan biksu Zen. Namun kemudian berkembang menjadi bagian kehidupan spiritual mereka. Seiring waktu, minum teh ini dijadikan sebagai ritual estetis dan etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Teh dijadikan sebagai simbol ketenangan, harmoni, dan keseimbangan serta mencerminkan ajaran Zen yang mendalam. Budaya minum teh dalam bahasa Jepang yang disebut sebagai sado, chado, atau chanoyu yang berarti jalan teh adalah ritual tradisional Jepang dalam menyajikan teh untuk tamu. Secara umum, upacara minum teh menggunakan teh bubuk matcha yang dibuat dari teh hijau yang digiling dengan halus. Upacara teh yang menggunakan teh bubuk matcha ini disebut sebagai machado. Tetapi budaya upacara teh yang menggunakan teh jenis sencha itu biasanya disebut sebagai senchado. Oke, minasang, tahukah makna filosofi dari upacara minum teh? Oke, aku kasih tahu ya, apa sih maknanya? Oke, upacara teh di Jepang atau yang kita sebut dengan chanoyu itu bukan hanya sekedar aktivitas sosial, tetapi juga ini cara menikmati teh dalam bentuk seni. Seni yang dimaksud adalah seni untuk menghargai setiap momen kehidupan. Salah satu aliran penting dalam chanoyu adalah prinsip wabi-sabinya. Minasan tahu apa sih wabi-sabi? Nah, wabi-sabi itu adalah menghargai keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Jadi, bila kita minum teh, biasanya di dalam ruangan yang dihias dengan sangat minimalis. Nah, ini untuk menggambarkan prinsip tersebut. Filosofi ini mengajak kita untuk menerima dan menghargai ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Seni upacara minum teh ini memerlukan pendalaman selama bertahun-tahun dan dengan penyempurnaan yang berlangsung seumur hidup. Tamu yang diundang secara formal dalam acara minum teh ini juga harus mempelajari tata krama, kebiasaan basa-basi, kemudian juga etika dalam minum teh, dan juga menikmati makanan kecil yang dihidangkan. Nah, minasang, kita juga perlu tahu proses dan ritual dalam upacara minum teh. Yuk kita simak sama-sama teman-teman. Upacara teh Jepang memiliki prosedur khusus yang diikuti secara disiplin. Seorang tuan rumah harus menyiapkan teh dengan gerakan yang sangat halus, mulai dari menuangkan air,
mengaduk tehnya, hingga menyajikannya dengan penuh penghormatan kepada tamu. Setiap langkah dirancang untuk melatih perhatian penuh dan kehati-hatian. Dari mengamati warna teh, merasakan aromanya, hingga juga menghargai bentuk cangkir. Upacara ini menciptakan suasana yang hening dan momen yang refleksikan untuk perasaan mindfulness atau kesadaran penuh, sehingga menciptakan relaksasi ketenangan batin. Teh yang disiapkan secara khusus oleh orang yang mendalami seni upacara minum teh ini dinikmati oleh sekelompok tamu dalam ruangan khusus. Nah, ruangan khusus ini yang disebut dengan chashitsu. Tuan rumah sendiri bertanggung jawab dalam mempersiapkan situasi yang menyenangkan untuk para tamu. Nah, mulai dari memilih dinding, hiasan, lukisan dinding seperti kakekku, dan juga cabana, bunganya, dan juga untuk mangkuk keramiknya disesuaikan dengan musim dan tamu yang diundangnya. Teh tidak hanya dituang dengan air panas dan diminum begitu saja, tetapi mempunyai arti seni di dalam setiap upacara minum teh. Karena ini mencerminkan kepribadian dan pengetahuan si tuan rumah yang mencakup antara lain adalah tujuan dari hidup, cara berpikir, apresiasi peralatan upacara minum teh dengan cara meletakkan benda seni di dalam ruangan minum teh tersebut, dan berbagai pengetahuan seni secara umum yang bergantung pada aliran upacara minum teh yang dianut. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih tata cara upacara minum teh Jepang. Bagaimana ya Julia Sang, kamu tahu nggak ya? Tahu sih, coba kita bahas dulu aja, biar teman-teman juga ikutan tahu ya. Oke, baiklah. Saya akan bacakan ya, kita bahas bersama-sama dengan minasang semuanya. Pada dasarnya, upacara minum teh adalah pertunjukan di mana tuan rumah menyajikan teh hijau kepada tamunya secara formal. Upacara biasanya berlangsung di ruangan tradisional Jepang yang beralaskan tikar, yang biasanya kita sebut dengan tatami. Nah, urutan upacara teh ini bervariasi, tergantung tempat dan waktu upacara dilaksanakan. Namun, tata cara pada umumnya biasanya tuan rumah dan tamu akan saling membungkuk dan kemudian duduk sesuai dengan posisi. Kemudian si tuan rumah akan menyiapkan teh dengan peralatan meliputi pengocok teh yang disebut dengan chasen, wadah teh untuk teh hijau bubuk, natsume, sendok teh, tasuku, mangkuk teh, wadah atau piringan manisan, serta kettle atau anglo. Nah, semuanya itu harus dipersiapkan ya teman-teman. Sementara sambil menunggu, para tamu akan disuguhi makanan kecil yang disebut dengan wasagi yang akan dimakan sebelum meminum teh. Setelah teh disiapkan ke dalam mangkuk teh, tamu diharapkan mengangkat mangkuk teh sebagai tanda rasa hormat, sambil dengan tangan kanan kemudian letakkan di telapak tangan kiri. Dengan tangan kanan, putar searah jarum jam sekitar 90 derajat dengan bagian depannya tidak lagi menghadap Anda. Minum teh dalam keadaan dalam beberapa teguk dan letakkan kembali di atas tatami. Membungkuk dan mengucapkan terima kasih setelah menerima dan menghabiskan teh Anda. Baik, selanjutnya minasang, sebenarnya ada pengaruh Zeng di dalam budaya minum teh Jepang. Nah, begini penjelasannya. Filosofi Zeng sangat berperan dalam Chanoyu. Zeng mengajarkan ketenangan, kesederhanaan, dan fokus pada saat ini, di mana semua itu diwujudkan dalam upacara teh. Keterkaitan Zeng dan teh menjadikan upacara teh sebagai meditasi aktif, di mana gerakan tangan, terus perhatian pada detail, dan penghormatan pada orang lain membawa kita pada kesadaran tentang hal-hal sederhana dan menenangkan dalam kehidupan.
Upacara minum teh Jepang memiliki banyak unsur jeng, seperti konsep wabi-sabi, prinsip wake seijaku. Wabi-sabi adalah istilah yang diambil dari dua kata yang disatukan, di mana wabi itu berarti merepresentasi pengalaman spiritual kehidupan manusia dan melambangkan kemurnian yang sifatnya tenang dan damai. Sedangkan wabi bermakna tradisional dan elegan dengan kesan damai yang tidak dapat digambarkan. Dalam upacara teh biasanya disebut sebagai wabi cha. Dengan melakukan upacara minum teh, kita diajak untuk memahami ketenangan dan ketidaksempurnaan. Terus untuk prinsip wake seijaku, wa itu sendiri berarti menciptakan keselarasan antara tuan rumah dan tamu dan peralatannya. Terus kalau ke berarti menciptakan hubungan hormat dengan lingkungan terdekat termasuk manusia dan alam. Terus say berarti menekankan tindakan sederhana pembersihan yang menjadi bagian ritual upacara minum teh. Dan terakhir adalah jaku yang berarti menciptakan suasana ketenangan atau kesunyian. Hai Minasang, kita lanjut ya. Kita akan bahas mengenai relevansi budaya minum teh di era modern ini. Nah, kita akan simak bersama apa sih relevansinya budaya minum teh ini meskipun sudah berusia beratusan tahun, tetapi masih tetap relevan di Jepang hingga saat ini. Banyak sekali orang Jepang masih menjalani upacara minum teh sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk melarikan diri dari kesibukan dalam dunia modern ini. Nah, bukan hanya itu sih, tapi ini juga untuk melestarikan warisan budaya. Tetapi lebih dari itu, kita juga bisa mencari ketenangan batin dalam kehidupan yang penuh tekanan. Nah, bagi banyak orang, upacara minum teh ini adalah waktu untuk beristirahat sejenak untuk menghilangkan stres dan juga menemukan kembali kenyamanan dan ketenangan dalam diri mereka. Baik, Minasan, ini the last dari podcast kita kali ini. Jadi gimana sekarang Minasan, apakah sudah tahu alasannya mengapa budaya minum teh di Jepang masih dipertahankan sampai sekarang? Dan masih menjadi salah satu aspek yang paling dihargai di Jepang. Kira-kira udah tahu atau belum, Minasan? Sebenarnya ada beberapa alasan penting, seperti kalau dari segi warisan budaya. Chanoyu itu merupakan bagian integral dari warisan budaya Jepang, di mana melalui upacara teh ini nilai-nilai, filosofi, dan estetika Jepang disampaikan dari generasi ke generasi sehingga bisa menjaga identitas budaya. Terus juga bisa dari segi nilai spiritual dan meditatif. Upacara teh ini memberikan momen untuk refleksi dan meditasi. Juga membantu individu untuk menemukan ketenangan ya dalam kehidupan mereka yang seringkali sibuk. Ini juga menciptakan ruang bagi praktik spiritual dan mindfulness. Selain itu juga kita bisa lihat dari segi hubungan sosial. Chanoyu ini bisa sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara tuan rumah dan tamu. Dalam kehidupan masyarakat yang mementingkan atau mengutamakan kolektivitas, berbagi teh ini bisa memberikan rasa komunitas dan saling menghormati.
Terus bisa juga kita lihat dari segi estetika dan seni. Upacara teh ini mencerminkan keindahan dalam kesederhanaan. Hal ini tercermin dengan perhatian yang mendalam terhadap detail, seperti dari alat teh sampai dengan desain ruang. Dikarenakan hal ini dihargai banyak orang, maka menjadikannya sebagai ekspresi kreatif. Oke, Minasang, ada aspek lain juga yang bisa kita jadikan sebagai alasan penting mengapa sih budaya minum teh ini masih bertahan dan ada sampai saat ini. Salah satunya kita bisa melihat dari dunia pendidikan dan pembelajaran. Karena pada saat ini banyak kurikulum di sekolah, terutama kurikulum di sekolah Jepang itu memasukkan budaya minum teh sebagai salah satu kurikulum mereka. Karena ini untuk membantu para generasi muda untuk memahami dan menghargai tradisi ini, sehingga menciptakan kesadaran dengan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tersebut. Nah, terus juga ada aspek dari adaptasi dan inovasi. Walaupun ini merupakan budaya dari turun-temurun, tetapi ini juga merupakan tradisi yang banyak yang bisa diadopsi dan juga beradaptasi dengan keadaan modern, sehingga pengalaman dari minum teh ini akan lebih santai dan membuat tradisi itu lebih relevan terhadap generasi baru. Nah, terus kita bisa melihat dari aspek ritual untuk menghadapi tantangan. Nah, dalam dunia yang penuh banyak tantangan dan tekanan, sehingga upacara minum teh ini dapat menawarkan cara untuk menghadapi tantangan hidup dan juga merupakan ruangan bagi orang yang mencari ketenangan pikiran dan ketenangan batin didapatkan dari tradisi minum teh ini. Oke, minasan, sekian penjabaran dari kami berdua mengenai salah satu tradisi Jepang, yaitu tradisi upacara minum teh. Terima kasih banyak telah menyelami teh Jepang bersama kami dalam Jepang dalam Cangkir. Jadikanlah setiap tegukan sebagai pengingat akan harmoni dan ketenangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk eksplorasi budaya menarik lainnya. Arigatou gozaimasu. Sayonara.